pantai di wilayah Sulawesi Utara dan Ternate. Ini juga ada ketinggian muka air paling tinggi 75 cm, tapi menurut BMKG ini tidak signifikan menyebabkan gangguan bagi aktivitas masyarakat di tepi pantai. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Manado, Jos M. Randang. Pak Jos, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Ya, Pak Jos. Dari pantauan SAR Manado, bagaimana Pak gempa yang di sana itu dampaknya seperti apa? Lalu upaya apa yang dilakukan sekarang ini? ya baik ya. Saat ini Basarnas Sulawesi Utara, Kantor SAR Kelas A Manado, lagi tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, serta unsur TNI Polri dan elemen masyarakat terkait dengan data yang kami ambil sementara yang menonjol yaitu di daerah kota Manado Ya, ada satu korban kondisi Mike Delta dan ada yang cedera kaki. Kami itu yang di juga Gunung Koni ya, mendalami Pak Jos ya? terkait dengan informasi eh, adanya peningkatan gelombang di daerah wilayah pesisir terutama bagian timur Ya, atau berada di daerah wilayah Bitung dan sekitarnya. Jadi hasil pemantauan untuk wilayah pesisir pantai bagian timur saat ini eh, ada peningkatan debit air. Sebelumnya terjadi surut tiba-tiba dan ada peningkatan dan hasil pantauan saat ini sementara terpantau normal ya. ya. Dia naik dan tidak signifikan. Pak Jos, selain Demikian tadi yang mungkin di informasi awal. Gedung Koni Manado ya Pak, yang ada satu korban meninggal, apakah ada informasi lagi ada gedung lain Pak yang memang mengalami kerusakan yang sama begitu Pak, dan masih dalam proses pencarian untuk para korban juga? Iya, baik. Jadi itulah kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah maupun kabupaten kota serta kepolisian dan Ya, TNI. Ada informasi terbaru terkait dengan terutama korban. Kami masih mendata dan sementara yang menonjol yaitu di Kota Manado yang terjadi reruntuhan di bagian Sario ya, bagian ya. Sario di Gedung Koni dan satu korban jiwa. Dan untuk korban yang lain, mudah-mudahan tidak ada, Ya, ya, mudah-mudahan tidak kita ada. harap Kami begitu ya Pak Jos ya. tetap Ya, berkomunikasi dengan pemerintah daerah ya. dan kabupaten kota. Artinya memang jika ada Demikian. informasi mengenai adanya gedung yang runtuh, kemudian kemungkinan adanya masyarakat yang terkena dampaknya akan segera bergerak lah begitu ya, Pak Jos ya, dari tim SAR ya. Iya, jadi semua ini sebetulnya terpadu dan pagi tadi juga setelah informasi diterima dari unit-unit siaga, pos-pos siaga SAR, langsung bersinergi dengan TNI Polri, pemerintah daerah untuk mengarah ke lokasi. Dan berapa titik yang diinformasikan ada reruntuhan, itu sudah didatangi dari pihak terkait, termasuk Basarnas hadir di situ. Ya, Pak Jos mungkin bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat karena informasinya ini kan masih terus beredar ya Pak, bahkan ada informasi yang simpang siur juga. Silakan Pak Jos. Baik, jadi kami tentunya dari Basarnas, pertama prihatin terhadap kejadian yang terjadi dan turut berduka cita atas satu korban yang kami dapati informasinya dan sudah dievakuasi. Terkait dengan informasi yang beredar, agar tentunya masyarakat lebih bijak untuk memantau informasi penting dari terutama dari lembaga resmi BMKG maupun instansi-instansi teknis lainnya yang memberikan informasi terkait dengan kegempaan dan uh, terus memantau terutama masyarakat yang berada di daerah pesisir memantau terkait dengan tinggi muka air atau permukaan dan terus waspada dan selalu siap siaga Ya, jika terjadi hal-hal tidak diinginkan adanya peningkatan debit air atau gelombang agar dapat bisa menyelamatkan diri di daerah-daerah tentunya yang lebih tinggi dari posisi awal. ya. Kita yang tentunya yang beraktivitas ya masyarakat agar bisa juga memberi informasi kepada instansi terkait seperti TNI Polri, Basarnas apabila ada hal yang tentunya urgent atau darurat agar kita segera mungkin cepat merespon ya terkait dengan informasi apabila ada yang membutuhkan bantuan Basarnas ataupun instansi terkait. Ya. Demikian. Baik Pak Jos, kami nantikan perkembangan. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Jos. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.